Oke, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 5. Oke, kita baca dulu soalnya. Di situ ada balok bermasa 5 kg terletak pada bidang miring dengan tan theta sama dengan 3/4. Kasar dengan koefisien gesek 0,1. Gaya F yang dibutuhkan untuk menahan balok agar menuruni bidang miring dengan kecepatan tetap adalah berapa Newton? Nah, dari soal ini, di sini yang sudah diketahui, yang pertama, balok bermasa M-nya, masanya adalah 5 kg. Terletak pada bidang miring dengan tan theta 3/4, kasar dengan koefisien gesek atau mu. Mu-nya sama dengan 0,1. Gaya F yang dibutuhkan untuk menahan balok agar menuruni bidang miring dengan kecepatan tetap adalah, kita ingat lagi seperti soal sebelumnya bahwa pada bidang miring, kalau pada bidang miring di sini selalu ada gaya yang bekerja pada benda atau pada balok ini yang arahnya ke bawah sini, ke bawah bidang miring, yang nilainya adalah W sin theta. Oke. Nah, di sini kita lihat di sini permukaan bidang miringnya dia kasar. Artinya ada gaya geseknya. Nah, ketika balok ini dia menuruni bidang miring, berarti arah gaya geseknya kemana? Ya, arah gaya geseknya berarti dia ke atas. Di F K. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah gaya F yang dibutuhkan untuk menahan balok agar menuruni bidang miring dengan kecepatan tetap. Oke, ini perlu diingat di sini ada kata kuncinya yaitu kecepatannya tetap. Kalau kecepatannya tetap berarti dia termasuk GLB atau GLBB? Iya, dia termasuk GLB. Nah, kalau GLB berarti di sini berlaku hukum berapa Newton? Oke, di sini berlaku hukum 1 Newton. Oke, bahwa sigma F sama dengan 0. Oke. Kalau sigma F sama dengan 0 artinya apa? Gaya yang menarik balok ke bawah dan gaya yang menarik balok ke atas itu nilainya adalah sama. Nah, yang menarik balok ke bawah siapa? W sin theta. Sedangkan yang menarik ke atas ada FK sama F. Oke, berarti artinya F ditambah FK itu sama dengan W sin theta. Oke. Nah, atau F ditambah FK itu kan mu dikali N. Atau kalau pada bidang miring gaya normalnya sama dengan W cos theta. Sama dengan W sin theta. Oke, sekarang kita masukkan angkanya. Di sini ada F ditambah mu-nya di situ udah diketahui nilainya sama dengan 0,1 dikali W-nya berapa? Kalau masanya 5 kilo, W-nya berarti berapa? W sama dengan M kali G. Berarti kalau G-nya adalah 10, maka W-nya adalah 50 M kali G 5 kali 10 kali cos theta. Nah, kan yang diketahui di sini cuma tan theta. Terus cos sama sinnya bagaimana? Kita bisa gunakan perbandingan trigonometri pada segitiga siku. Oke, misalnya ini theta. Ingat tan theta. Tan itu adalah depan per samping. Berarti sini 3/4. Oh, berarti sininya adalah 5. Oke, berarti cos theta berapa? Ingat, cos sama dengan samping per miring. Sampingnya 4, miringnya 5. Sama dengan W-nya 50 kali sin tetanya, depan per miring. Oke, 3/5. Oke, kita lanjutkan sebelah sini. Jadi F ditambah 50 dibagi 5. 10 kali 0,1 kan 1 kali 4 sama dengan 50 bagi 5 10 kali 3 30. Oke, berarti F-nya berapa? F sama dengan 30 dikurangi 4 sama dengan 26. Ada nggak?
Oh ada, berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang C. Oke. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 6. Oke. Kita lihat soal nomor 6. Perhatikan gambar, jika permukaan meja dan katrol licin serta massa katrol diabaikan, sistem benda akan bergerak dengan percepatan tertentu. Gaya tegangan tali penghubung antar balok adalah berapa? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, untuk mencari gaya tegangan tali, kita harus mencari dulu percepatan pada sistem ini. Nah, percepatannya berapa? Nah, kita lihat balok ini dia hanya ditarik oleh gaya F ini. Kalau gaya gesekan pada katrol ini diabaikan atau kita anggap di sini katrolnya adalah licin, artinya di sini tidak ada gaya gesek kepada katrol, berarti gaya yang menyebabkan kedua benda ini bergerak cuma gaya F. Atau berarti A-nya percepatannya sama dengan sigma F per sigma M. Sigma F-nya berapa? Sigma F-nya 6 per sigma M-nya. Nah, di sini ingat, di sini masanya masih dalam gram. Kalau kita ubah ke kilogram, berarti berapa? 400 gram itu sama dengan 0,4 kilogram. Ditambah 200 gram atau 0,2 kilogram. Oke, berarti A-nya sama dengan 6 dibagi 0,6 berapa? Oke, 10 meter per sekon kuadrat. Oke. Nah, tapi yang ditanyakan adalah gaya tegangan tali. Oke. Untuk mencari gaya tegangan tali, teman-teman bisa mencari dari benda 1 boleh, dari benda 2 juga boleh. Ini F-nya saya anggap ke kanan gini boleh. Di F. Nah, di sini ada gaya tegangan tali atau T. Nah, ini M1, ini M2. Nah, untuk mencari gaya tegangan tali, teman-teman boleh milih mau dari benda 1 boleh, dari benda 2 juga boleh. Misalnya, kita cari dari M1. Oke. Kalau dari M1 kalau kita gambarkan berarti gini. Nah, ini M1 gaya tegangan talinya kemana? Ke kanan T. Nah, kalau sigma F sama dengan M kali A, sigma F-nya pada M1 berarti cuma ada gaya tegangan tali sama dengan M kali A, tapi M-nya adalah M1. Oke. Massa M1 berapa? Oke, 0,4 kali percepatannya tadi 10. Oke, berarti tegangan talinya ketemunya 4 Newton. Loh, kalau kita mau nyari dari M2 boleh nggak? Boleh. Kalau dari M2, oke. Kalau dari M2, kalau kita gambarkan berarti gini. Nah, ini M2. Di sini ada gaya F ke kanan, gaya tegangan talinya ke kiri. Oke. Dengan rumus yang sama, sigma F sama dengan M kali A. Tapi sigma F-nya kita lihat di sini ada F, ada T, berlawanan arah. Nah, berarti resultan gayanya atau sigma F-nya adalah F dikurangi T sama dengan M kali A. F-nya 6 min T sama dengan M-nya berarti di sini M2. M2 berapa? 0,2 kali 10. 0,2 kali 10 berapa? 0,2 kali 10. 2. Oke, berarti 6 kurangi T sama dengan 2 atau T-nya sama dengan 6 kurangi 4 Newton. Oke.